Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dan berjumpa lagi bersama channel kesayangan Anda, channel Jawara Etawa Farm. Jangan lupa like, comment, and share and subscribe channel ini sebanyak-banyaknya. Karena subscribe itu gratis. Ya, teman-teman, hari ini kami channel Jawara Etawa Farm Sobo Kandang. Ya, kita berada di daerah Pasuruan. Nah, Pasuruan ini kota apa namanya, Mas? Gempol Pasuruan. Kota sebutannya apa? Kota Santri. Kota Santri. Oh, Kota Santri ya. Jadi Kota Santri, teman-teman sudah kenal dengan beliau. Dia sering aktif di media sosial TikTok. Jadi kedatangan kami ke sini satu menjawab pertanyaan teman-teman tentang pejantan beliau yang fenomenal. Ya. Oke, perkenalkan Mas, jenengan kepada teman-teman. Namanya siapa, farmnya namanya apa, alamat farmnya di mana? Nama saya Rizky Rofi, panggilannya Rizky. Di farm sini namanya Marukawa Farm. Marukawa Farm ya. Dusun Kali Putih, Sumber Sukong Gempol, alamat RT 1 RT 6 RW 2. RW 2 ya, Gempol Pasuruan, teman-teman, Jawa Timur. Ya, begini Mas Rizky, saya kedatangan saya ke sini satu yang menjawab teman-teman yang sudah banyak bertanya. Tolong Mas di konten dong Mas, pejantan fenomenal Marukawa yang sudah banyak fansnya di media sosial. Cuman sebelum nyampe ke situ, bertanya tentang asal usul daripada pejantannya sampean ya Marukawa ini, saya mau bertanya, mulai tahun berapa sampean beternak kambing dulu? Kalau mulai beternak kambing itu saya terjun itu di tahun 2021. 2021. Ya. Jadi kurang lebih sekarang sudah 3 tahun jalan 3 ya. 3 tahun jalan. Itu dulu langsung terjun ke dunia etawa apa jenis kambing yang lain? Dulu ceritanya itu singkat saja, saya nggak suka kambing. Habis itu punya kambing tapi punya almarhum adik saya. Oh ya, almarhum adik. Ya. Oh, jadi yang dulu mengawali beternak kambing itu dari silsilah keluarga itu adik. Adik saya. Habis itu ada musibah kecelakaan adik saya. Terus pada tahun itu adik saya masih kelas 2 SMA. Kecelakaan. Jadi adik sampean mulai kelas 2 SMA wis mulai ternak ya? Mulai SMP. Oh, sudah ternak kambing? Iya. Dari situ adik saya waktu itu kecelakaan. Pada itu hari Selasa pas tahun 2020. Nah, dari peninggalan situ kambingnya adik saya tuh terbengkalai karena saya disuruh nggak ada yang ngasih makan. Disuruh orang tua dulu, saya nggak pernah ngasih makan kambing juga. Setelah adik saya nggak ada, saya jadi terharu dengan sifat adik saya yang dulu gigih ya. Iya, gigih beternak. Dari situ saya menjadi semangat dalam berternak kambing. Jadi Mas Rizky ini sebenarnya dapat keturunan ternak, teman-teman. Jadi sebelumnya adiknya kena musibah kecelakaan, beliau sudah berternak terlebih dahulu karena kambingnya banyak. Ketika itu kambing apa, Mas? Kambing Jawa. Jawa ya. Jadi adiknya dulu berternak kambing Jawa ya, karena adiknya meninggal akhirnya kambingnya terbengkalai, tidak ada yang merawat, tidak ada yang ngurusi, karena dengan kondisi terpaksa akhirnya mau nggak mau tadinya Mas Rizky yang jadinya males gara-gara begitu tiba ketiban hikmah kan gitu lah. Hikmah jadi mau terjun ke ternak. Nah, dari situ Mas Rizky dari cerita beliau tadi mulai memfokuskan diri meneruskan profesi daripada sang adik sang almarhum tadi, adiknya itu. Itu terjawab ya, teman-teman. Jadi awal mulanya Mas Rizky mengenal dunia kambing. Nah, setelah itu kok pindah ke etawa? Ya, dari situ saya dulu kan pemuda pemalas. Dari situ saya gara-gara nggak ada, saya jadi semangat dengan cara bagaimanapun caranya saya membuat kambing ini menjadi berkah barokah. Kambing adik saya ini menjadi rezeki keluarga juga. Saya berusaha sekiranya jadi berkah
jadi bagus gimana, saya habis itu lihat di Google, di YouTube, ketemulah kambing PE itu. Oh, Dari situ tahun berapa itu? tahun pas 2020 masih Masih 2020 itu ya? ya. Dari situ saya menjadi semangat lagi. Kambing Jawa apa? Jawa Randu itu tak tukar kambing ada 12 ekor, Heeh. yang 4 ekor jadi satu kambing Heeh. PE, Betina jantan? betina, Betina. betina semua. Heeh. Yang tinggal berapa itu? Tinggal 8. 8. Heeh. 8 ekor itu jadi 3 kambing. Yang 8 Itu ekor jadi 3 kambing. cuma Jadi kambing dapat jadi cempe-cempe 12 jadi jadi 4 4 ekor. ekor. Heeh. Cempenya 3. Ya, Induknya ya 1. itu doro. Oh, doro 1. Ya, Nah, jadi yang tidak ada yang memotivasi Saman untuk berternak sawah nggak ada. Jadi inisiatif dari diri sendiri. iya. Inisiatif dari gara-gara Google itu ya. Karena adik saya menjadi saya semangat suka kambing. Dari situ Membaca prospeknya seperti ya, apa kambing ini ya. ya habis itu gimana pun nama adik saya ini harus, gimana pun nama adik saya ini harus apa ya, Membuat sebuah sejarah lah. gitu, buat sejarah terkenal meskipun adik saya nggak ada. Dari situ kan kecelakaan adik saya, pakai motor Ninja 4 tak. Habis itu uangnya itu dikasih sama yang apa nabrak itu. Nah, Uang bela sungkawa. Ya, bela sungkawa itu yang dikasih nabrak itu saya taruh di masjid, total 30 juta. Sama sedekahkan ya. Sedekahkan. Dari situ adik saya punya celengan lagi dari sekolahnya, dari tabungannya di rumah, sama apa sedekah dari teman-temannya. Itu total 15 juta. 15 juta. Habis itu di situ saya ingin membuat, kan nggak punya jantan dari 4 betina, ingin membeli pejantan. Cuma saya baca di YouTube, di Google, kalau beli pejantan etawa itu memang yang bagus, prospeknya itu mahal. Betul. Nah, dari situ dengan keadaan saya yang sederhana, ya apa ya, dari situ uangnya itu saya buat beli Marukawa. Uangnya dibuat beli Marukawa ya. Jadi uangnya yang dari dapat bela sungkawa daripada sama sanak saudara dan teman-temannya ya, sama itu, tabungannya adik, tabungan pribadinya itu ya. total 15 juta dibelikan Marukawa. Ya. Dibelikan Marukawa. Jadi cerita Marukawa awalnya. Jadi Marukawa itu sampean dulu kalau boleh tahu dapat dengan harga berapa dan di usia berapa? Dulu Marukawa itu dapat dari Dian Ngok Ngalafam di Purwosari. Pasuruan sini aja. Dengan harga 10 juta. Ya. Usia 2 minggu. Oh, teman-teman. Jadi Marukawa ini memang sudah memiliki nilai fantastis, karena ketika zaman itu dengan nominal segitu bagi seorang pemula seperti Mas Rizky ini mungkin sudah besar Mas ya. Usia 2 minggu Mas ya. Usia 2 minggu sudah 10 juta dan nggak pernah ngerawat cempe, baru terjun langsung ngerawat cempe, tidak punya keahlian, kemampuan, tapi dia langsung modal nekat alias bonek. Semangat ya. Nah, karena ada semangat tadi, jadi gigih. Nah, jadi sambil berjalan dipelajari ilmunya kan gitu Mas ya. Jadi Marukawa itu sampai dapat tahun berapa Mas? Tahun 2021 itu. 2021. Ya. Nah, kalau boleh tahu, nah Marukawa ini memiliki kerandah dari apa Mas? Dari SG. Sawunggale. Ya, Sawunggale. Kalau Sawunggale biasanya yang prospek ke telinga apa ke pola warna merah seperti Marukawa ini biasanya Kamandaka. Ya. Betul. Ya betul. Oh, berarti ini teman-teman terjawab ya. Ternyata Kak Marukawa ini kerandah dari SG atau Sawunggale, anak daripada Kamandaka. Ya. Putu daripada Kamandaka. Nah, itu teman-teman. Ini banyak cerita yang terlahir dari Marukawa. Contohnya keluarga saya dulu yang enggak apa ya, sederhana, enggak punya apa-apa, menjadi apa yang diingini terjadi, dan membuat Marukawa ya. Dan membuat anak muda di sini ikut juga ingin, contohnya ingin beternak. Dari motivasi Marukawa itu
ikut merawat juga, contohnya beli indukan, dikawinkan, beli anak-anaknya Markawa juga. Nah dari situ anak muda di sini semangat. Di kalangan banyak anak muda yang nakal, yang ya manusiawi lah, banyak yang nakal, yang main-main kemana-mana. Dari situ anak-anak menjadi baik. Ya berubah ya, karena melihat prospek bisnis ternak Etawa itu ya. Jadi sebenarnya channel Jawara Etawa Farm ini sudah berkenal dengan Mas Rizky ini sudah hampir kurang lebih 4-5 bulanan Mas ya. Kita kenal di TikTok karena memang kita dulu memang janji mau ke sini mau konten gitu ya. Katanya Mas Rizky tunggu kandangnya sudah jadi Mas. Ya, jadi pas kandangnya jadi ternyata pejantan Marukawa itu sudah dipanggil Sang Pencipta. Jadi karena Marukawa ini memiliki sebuah apa ya, peran penting ya, memberikan sejarah, memberikan manfaat bagi keluarga Mas Rizky, akhirnya si kambing kesayangan daripada Mas Rizky ini Marukawa dimakamkan di belakang kami ini ya. Ini Mas ya, makamnya di sini teman-teman ya, ini ya. Jadi termasuk kandang ini dari Marukawa semua Mas ya, hasil Marukawa semua. Nah, kalau boleh tahu, nah Marukawa ini sudah ada next generasinya belum nggak? Kan dia udah ada dah. Nah, ada nggak penerusnya di kandangnya sampean ini? Kalau alhamdulillah dari pas Marukawa nggak ada, selang besoknya itu anaknya itu lahir. Anaknya lahir, jadi tidak dikasih titipan. Iya, pas sekarang nggak ada Marunya, besoknya anaknya lahir. Lahir. Iya. Jantan betina? Jantan betina. 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor. Jadi itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum sempat ingin mengawinkan betinanya atau indukannya di kandang Marukawa, karena Marukawa sudah tidak ada, ya jangan khawatir karena di sini sudah ada next generasi penerus daripada si Marukawa sendiri. Tapi butuh waktu beberapa tahun lagi nunggu besar karena usia cempinya sekarang masih 10 harian. 10 harian. Nah, jadi butuh proses dulu ya teman-teman. Nah, terus yang saya tanyakan lagi kepada Mas Rizky itu daripada keturunan anak-anak si Marukawa ini sendiri, pernah ada yang terjual tertinggi di harga berapa Mas? Yang real Asia anak Marukawa alhamdulillah yang terjual tertinggi dalam sejarah. Tertinggi 12 juta dengan usia 1 bulan. Ya, yaitu 1 bulan ya, itu karena tertinggi. Ya, 1 bulan yaitu dengan nominal harga di 12 juta. Ya, jadi benar-benar ngeberkahi kan gitu. Yang terakhir juga saya dengar si Fitri itu, terakhir saya ketemu dengan Fitri itu di kontes Malang. Nah, itu katanya juga laku ya teman-teman. Laku ke daerah timur Probolinggo dengan nominal yang juga fantastis, betina, yaitu dengan nominal harga 10 juta. Benar Mas ya? Dengan harga 10 juta, usia masih nggak ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Nah, itu kan memberkahi. Nah, terus untuk Marukawa sendiri, untuk Marukawa sendiri pernah ada penawaran enggak Mas dari peternak-peternak lain atau dari senior-senior yang lain? Ada Mas. Ada. Ada banyak penawaran. Cuma saya nggak lepas karena itu bukan kambing saya. Oh, karena kambing daripada peninggalan tabungan adik sampean. Iya. Jadi sampean benar-benar menjaga mandat dan amanah itu ya. Karena itu saya nggak lepas. Kalau punya saya pribadi manusiawi, dilepas. Saya lepas. Lepas. Tergiur sama uang ya. Iya, pasti. Tergiur dengan uang. Kalau boleh tahu di nominal berapa Mas? Yang penawaran tertinggi Mas selama ada yang nawar? 190. Wow, fantastis. Ya. Jadi kambing yang dibeli dulunya dengan harga 10 juta, ya pernah ada penawaran di angka 150 juta. Tapi Mas Rizky ini orang yang menjaga amanah daripada uang tabungan almarhum adiknya, jadi nggak mau lepas. Kemungkinan kalau punya beliau sendiri tadi katanya ya tergiur dengan uang, mungkin bisa jadi dilepas. Ya, tetapi dengan adanya itu kan Marukawa bisa memberikan lebih dari itu kan Mas. Alhamdulillah. Kan lebih dari itu. Ya itu yang dinamakan dengan rezeki yang tak terduga. Iya. Karena itu saya gimana pun Marukawa itu harus ada di sini. Sampai gimana pun sampai titik akhirnya ya harus di sini ya. Di sini.
Nah, ternyata kejadian nggak ada. Nggak ada benar. Ya itu, ya diambil sang pencipta, Iya. diberikan keturunannya lagi. Iya. Nah, terus untuk Mas Rizky sendiri, untuk setelah Marukawa ini nggak ada, kedepannya gimana? Mau cari pejantan lagi atau mau ngambil anak-anakan Marukawa yang sudah dibeli orang atau gimana? Iya. Rencana Marukawa sudah tidak ada. Saya menjadi semangat ingin meneruskan perjuangan dari adik saya dengan Marukawa itu. Saya ingin mengambil anak-anaknya nanti Yang sudah yang sudah terjual ya, indukan kawinan atau Ya. yang cempe-cempenya itu ya. Nanti ingin saya itu anak Marukawa yang betina-betina saya ambil. Jadi diambil lagi ke sini Iya. lah. Karena kandang ini menjadi nama Marukawa Farm. Wah, jadi namanya Marukawa Farm, langsung diambil daripada penjantannya. Nah, jadi saya mendengar cerita teman-teman ya. Jadi Marukawa ini benar-benar kambing yang sangat unik. Ya, nanti saya kirimin videonya Mas ya. Iya. Saya kirim videonya Marukawa yang masih ada ya. Nanti kita tontonkan ya di channel, di video kita sematkan, nanti di videonya kita sematkan bagi teman-teman yang belum tahu si Marukawa. Jadi Marukawa ini bagus teman-teman. Ya, kepalanya merah. Ya, betul nggak Mas? Kepalanya merah, kepalanya ekstrim, pasungnya ekstrim, telinga ler, postur besar ya. Itulah ciri-ciri daripada keranda SG. Dan cuman yang uniknya di Marukawa ini, katanya ini ya, cuman saya kan belum tahu keasliannya, ya keabsahannya saya belum tahu. Jadi saya langsung tanya langsung. Katanya sih kakinya itu lah yang biasanya warnanya hitam, Marukawa warnanya coklat. Iya, albino, sama kukunya, sama bibirnya. Albino juga. Ya, sama tanduknya. Tanduknya. Nah ini, jadi hanya ada di kambing Marukawa ini. Jadi kukunya bisa berwarna albino, agak kecoklatan ya Mas ya. Agak kecoklatan, coklat pink. Kecoklatan pink ya, terus bibirnya seperti merah albino ya. Iya. Terus tanduknya juga sama teman-teman. Sama matanya juga. Matanya juga. Ya. Wah, ini teman-teman ya. Ya, jadi keunikan daripada kambing Marukawa ya. Jadi itu. Ini luar biasa ya Marukawa ini teman-teman. Nah, terus untuk menjawab pertanyaan teman-teman Mas, biar nggak penasaran nih Mas ya. Nah, Marukawa itu usia sekarang berapa sih Mas? Marukawa pas meninggal itu usianya 2 tahun setengah lebih. 2,5. Berarti masih muda. Masih muda. Masih sangat muda teman-teman. Cuman menjawab pertanyaan teman-teman biar tidak penasaran. Ya termasuk aku biar tidak penasaran ini ya. Karena saya juga salah satu yang mengidolakan Marukawa teman-teman ya. Jadi apa penyebab kematian dari Marukawa itu? Awalnya seperti apa Mas? Waktu itu ya saya juga kaget ya, mungkin ini emang takdirnya. Waktu itu saya kerja sore di hari Jumat. Nah, waktu pulang itu Marukawa nggak mau makan di malam di pas Senin. Di hari Jumat. Ya, Jumat nggak mau makan. Habis itu besoknya juga sehari itu hari Sabtu full itu tidak mau makan. Nah, pas hari Sabtu Minggu itu saya pasti hari libur. Jadi saya tahu kenyataannya Marukawa di hari Sabtu itu nggak mau makan. Dari situ saya anggap biasa saja. Paling mungkin ya masih kenyang, masih gimana, nggak punya firasat makanya nggak ada gitu. Pas hari Minggunya pagi itu Marukawa kasih makan mau, cuma berapa daun gitu, saya kasih daun mangko sama daun banten. Habis itu 2 kecapan itu dimakan, habis itu tidur. Nah, habis tidur itu ya saya pikir ya normal aja. Pas siang itu Marukawa berdirinya itu ngelentuk. Kayak orang sakit gitu. Iya, ngelentuk sama ngeringi kayak nangis gitu. Nah, habis itu saya siang habis azan zuhur itu saya datangin, ya emang nangis. Dia nangis. Ya heran nggak tahu kenapa kok punya kayak merinding gitu.
kayak bakal terjadi sesuatu gitu. Habis itu ya saya jaga. Habis itu dia tidur. Tidurnya itu bukan tidur terlentang gitu, tidur duduk, Hmm. tidur duduk sama meringis gitu kayak suaranya tuh kayak nangis gitu lah. Hmm. Habis itu selang jam 2 siang Merkawa itu tidurnya itu terlentang. Hmm. Nah terlentangnya tuh saya kaget. Loh, kok jadi gini? Lah saya dekatin kakinya itu kaku. Kaku. Iya, lah saya kaget. Dari situ saya bingung, manggil menteri katanya sore mau ke sini. Hmm. Nah, saya jaga terus di situ Marukawa kok tambah kaku gitu badannya. Hmm. Habis itu lihati saya terus dengan kondisi kaku itu, contohnya saya di sini, Marukawa di sini, kepalanya di sini, Marukawa akan nguatin diri gitu. Nguatin diri, langsung tidur di pangkuan saya sini. Sambil liatin saya, ini saya pegang gini, ada videonya. Habis itu ya saya jujur manusiawi, meskipun saya lelaki saya nangis ya karena kambing kesayangan. Jadi pun saya juga merasakan cerita daripada Mas Rizky ini juga ngikut sedih teman-teman, karena saya juga peternak. Ketika mencintai atau menyayangi peternak yang kita peliharaan yang kita ternak itu kalau begini ini beda rasanya. Karena kita berternak bukan hanya berternak tapi kita menjiwai. Nah gitulah, jadi kita menjiwai. Nah gitu ya, jadi luar biasa. Jadi itulah detik-detik Marukawa meninggalkan sang tuan ya. Jadi tidak diketahui sampai sekarang penyebab sakitnya itu apa ya Mas ya. Setelah itu mangku Marukawa nangis, senangisnya ini basah semua celana saya waktu itu. Kita cukup Mas ya, kita stop dulu teman-teman karena ada azan. Oke teman-teman ya, jadi Marukawa setelah mau meninggal itu memang sudah seperti memberikan pesan nih sampean kan Mas Yonet. Pas itu iya, pesan juga pas itu saya membuat baju selang sebelum meninggalnya Marukawa. Baju namanya itu Marukawa Farm. Cuma salah ngetik satu huruf. Jadi kan kalau Marukawa Farm artinya itu peternak Marukawa. Farm kan peternak ya. Kalau yang saya keliru itu bajunya itu namanya itu Marukawa Farm. Artinya Farm itu kan Pigora. Nah, saya ngerasa itu juga pesannya Marukawa. Enggak ada. Kalau kata orang sekarang kode alam. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi sudah terjawab apa yang menjadi penasaran kita semua, bahwasannya Marukawa itu meninggal tidak diketahui sebab penyebabnya teman-teman. Kalau kemungkinan analisa daripada Mas Rizky sendiri dari cuaca ya Mas ya, mungkin dari cuaca. Karena di rumah Mas Rizky ini di atas gunung teman-teman. Jadi saya ke sini tadi gini ya, daerah dekat Tretes. Tretes ya. Oke teman-teman ya, mungkin untuk perbincangan asal usul dan kematian daripada sang legenda di peternakan Mas Rizky ini di Marukawa Farm ya, mungkin cukup sampai di sini. Kita berbincang-bincang, tapi tetap di konten yang kedua nanti kita akan melihat calon penerus daripada si Marukawa ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share channel ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi tentang dunia peternakan kambing etawa secara detail ya. Mungkin itu dari saya Mas Imam dari channel Jawara Etawa Farm, dan Mas Rizky dari Marukawa Farm ya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.